Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasti Hasanuddin, NIM 1931041158 dari kelas PJKRD. Di sini saya akan membawakan materi mengenai variabel penelitian. Pengertian dan jenis variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Apabila seseorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. Variabel dapat dibedakan atas dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain yaitu kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, kualitas layanan kepada mahasiswa, dan sebagainya. Lebih jauh, variabel kuantitatif diklarifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinuum atau discrete and continuous. Macam-macam variabel. Yang pertama yaitu variabel terikat. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel respon atau output. Sebagai variabel respon berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel yang dimanipulasikan. Dalam penelitian yang disebut sebagai variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk mengetahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi dalam diri seseorang atau di dalam lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah laku. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder, dan diangkut untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Yang keempat yaitu variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi, variabel kontrol adalah faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan, diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kelima, variabel antara. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang konkret atau nyata. Variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti yang diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Jadi, variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Yang keenam yaitu variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Misalnya ya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain wanita pria, hadir tidak hadir, atas bawah. Angka digunakan dalam variabel diskrit ini yang hanya dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu variabel kontinuum. Variabel kontinuum dipisahkan menjadi tiga variabel kecil, yaitu variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Pengukuran variabel. Di dalam penelitian, prosedur dan teknik untuk mengukur variabel perlu ditetapkan dengan cermat agar dapat menghasilkan data yang benar. Upaya tersebut meliputi pendefinisian variabel secara cermat dan seoperasional mungkin, perancangan skala pengukuran, pembuatan alat ukur atau instrumen, pengecekan validitas, dan rehabilitas instrumen. Yang pertama yaitu pengukuran dan skala pengukuran, yang kedua skala pengukuran, yang ketiga skala nominal, yang keempat skala ordinal, yang kelima skala interval, yang keenam skala rasio. Kesimpulannya,
Variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, dapat berupa yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Definisi istilah merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintetis yang disusun dari kajian pustaka, yang lazim juga disebut sebagai definisi konseptual. Definisi operasional merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang dilengkapi sampai dengan teknik pengambilan data di lapangan secara operasional. Pengukuran merupakan prosedur pengumpulan informasi berupa angka yang mewakili kuantitas cari atau atribut tertentu yang dimiliki oleh subjek penelitian. Berbagai skala pengukuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu data dengan skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Itulah tadi materi singkat mengenai interval. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.